Pernahkah saudara berkendaraan di tengah cuaca buruk saat hujan lebat ditambah dengan turunnya kabut? Kalau pernah mengalaminya, kira-kira apakah saudara masih ingat bagaimana perasaan saudara saat itu? Saya pernah berkendaraan di tengah hujan lebat dan kabut. Itu terjadi di jalan tol Jagorawi ketika habis memimpin retret di daerah Puncak Bogor. Sungguh pengalaman yang menegangkan. Saat itu terasa sangat gelap padahal masih jam 3 sore. Saya pun menyalakan lampu tapi tidak membawa banyak perubahan. Jarak pandang menjadi sangat pendek. Terus terang waktu itu saya khawatir. Takut jika tiba-tiba mobil di depan melambat atau mogok. Bisa terjadi kecelakaan yang tidak kita harapkan. Saudara, pasti hampir semua orang yang pernah mengalami situasi seperti yang saya gambarkan akan merasa tidak nyaman. Dan rasanya wajar jika kita merasa takut di waktu itu. Dan sepertinya perasaan tidak tahu apa yang akan datang menjelang memang selalu akan mendatangkan perasaan takut. Bicara soal takut karena tidak jelas, rasanya hal itu juga dialami banyak orang saat ini. Bukan hanya ketika kita berkendaraan di tengah cuaca buruk, tetapi ketika kita menjalani hidup kita sehari-hari. Mengapa? Karena COVID-19 yang telah mengakibatkan pandemi berkepanjangan membuat banyak orang merasa tidak tahu dan tidak mampu merencanakan sesuatu. Contohnya, punya rencana untuk melakukan pemberkatan pernikahan. Itu adalah sebuah rencana yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Tetapi bisa saja dalam situasi saat ini tiba-tiba rencana tersebut batal dan diundur ketika salah seorang anggota keluarga terpapar corona. Begitu pula dengan pekerjaan. Semua rencana kerja berantakan ketika teman satu kantor terpapar corona. Sehingga semua orang harus memeriksakan diri sampai mengisolasi diri. Oleh karena itu, akhir-akhir ini banyak orang yang berkata, jangan bikin rencana jangka panjang. Untuk rencana minggu depan saja, mungkin kita tidak bisa menjalankannya. Untuk itu saudaraku, rasanya saat ini ada satu pertanyaan yang banyak muncul di benak orang. Apakah memang tidak ada masa depan bagi kita? Apakah memang kita tidak boleh punya harapan akan masa depan? Saudara, firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 18 tadi mengingatkan kita untuk tetap optimis dan tidak pesimis. Sebab masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Jelas lewat firman Tuhan itu kita diingatkan untuk tidak menutup mata pada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadi penentu terhadap masa depan kita. Sebab Tuhan punya kuasa untuk mengubah yang buruk sekalipun menjadi satu hal yang baik. Ada satu istilah yang sering kita dengar, bahwa tangan Tuhan sedang merenda. Artinya karya Tuhan sedang ada dalam proses. Untuk itu wajar jika saat ini kita belum melihat dengan jelas dan mungkin masih bingung dengan apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Tetapi percayalah, semuanya akan indah pada waktunya. Saudara, firman Tuhan ini hendak mengingatkan kita untuk tetap percaya, sehingga di dalam diri kita tetap terpelihara satu hal yang penting, yaitu daya juang. Saya perlu mengatakan ini sebab jika kita perhatikan, Tuhan memberikan peran bagi manusia dalam karyanya. Seperti Musa dalam karya penyelamatan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Atau seperti Yunus dalam karya keselamatan Allah bagi orang-orang Niniwe. Oleh karena itu, kita tidak boleh berpangku tangan, hanya diam menunggu Tuhan menyelesaikan semua pekerjaan. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan kita jelang, kita harus terus tetap bergerak, tetap berusaha melakukan apa yang bisa kita lakukan dalam arahan kebenaran firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 5 bersaksi tentang karya Tuhan Yesus yang mengubahkan masa depan seorang lumpuh.
Di sana digambarkan bagaimana seorang lumpuh selama 38 tahun hanya bisa terdiam di tempat ketika air di kolam Bethesda bergoncang. Saya membayangkan perasaan si lumpuh saat melihat orang-orang yang masuk ke dalam kolam saat air itu bergoncang kemudian bersorak-sorak karena penyakit mereka disembuhkan. Si lumpuh hanya diam memandangi, tentu dengan perasaan kecewa. Sebab ia berharap dalam hatinya ada orang yang bersedia untuk menggendongnya, membawanya serta masuk ke dalam kolam ketika air Bethesda itu bergoncang. Si lumpuh kecewa karena tidak ada orang yang mengingat dirinya saat kebanyakan orang berfokus pada persoalannya dan berusaha menyelesaikannya sendiri. Kecewa sampai frustasi mungkin dirasakan si lumpuh selama 38 tahun. Dan mungkin si lumpuh berpikir di dalam hatinya, situasi itu tidak akan berubah sampai ada seseorang yang menolongnya. Tapi pertanyaannya, siapa? Saudara, jika tidak ada seorang pun yang dapat diharapkan, kita harus ingat ada sosok yang selalu dapat diharapkan, yaitu Tuhan. Ya, Tuhan adalah sosok yang dapat menolong dan memang ia menolong si lumpuh untuk sembuh. Tapi bukan dengan menggendongnya untuk masuk ke dalam kolam Bethesda. Sebaliknya Tuhan Yesus meminta si lumpuh untuk bangun dan mengangkat tilamnya lalu berjalan. Saya rasa satu hal yang luar biasa terjadi di dalam diri si lumpuh ketika ia mendengar perintah Tuhan Yesus, yaitu dia harus bangkit dan berjalan. Hal tersebut mengubah paradigma, di mana ia tidak lagi meletakkan pengharapannya pada orang lain, tetapi ia belajar untuk meletakkan pengharapannya pada iman yang Tuhan telah hadirkan dalam dirinya. Alkitab bersaksi, si lumpuh memang bangun, mengangkat tilamnya, dan berjalan. Tuhan Yesus telah menghapus gambaran masa depan suram si lumpuh menjadi masa depan yang penuh pengharapan, sebab ternyata ia tidak lagi lemah tergeletak, tetapi ia mampu mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, kisah kabar baik yang dialami si lumpuh ini hendak mengingatkan kita semua saat ini bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita lemah, tergeletak seolah tanpa daya, dan hanya berharap pertolongan orang lain. Kita harus bangun dan membenahi diri sehingga kita mampu berjalan melanjutkan kehidupan. Ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oleh karena itu, mari kita mulai hari kita dengan komitmen, berhenti mengasihani diri, berhenti meratapi nasib. Mari bangun dan bekerja, melakukan bagian kita dengan tetap percaya bahwa tangan Tuhan tengah bekerja mengubah yang buruk sekalipun menjadi baik adanya. Untuk itu, terpujilah nama Tuhan. Amin.